Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa seolah ada sesuatu dalam dirimu yang memanggilmu, tetapi engkau tak tahu dari mana suara itu datang? Seolah hidup berjalan seperti biasa, namun di balik semuanya ada getaran halus yang menuntunmu ke arah yang tak dapat dijelaskan? Mungkin itu bukan kegelisahan, bukan pula kebingungan. Itu adalah panggilan dari dirimu yang paling dalam, dari hakikat yang telah lama menunggu untuk dikenali. Dalam perjalanan ini, kita tidak sedang mencari sesuatu di luar, kita sedang pulang ke dalam diri. Dan jika hatimu bisa mendengar, perjalananmu sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 1. Ketika ruh diperlihatkan kepada cerminnya. Dalam kesunyian terdalam hidup ini, ada saat di mana seorang hamba mulai merasakan panggilan halus yang tidak datang dari dunia luar, tetapi lahir dari pusat kesadarannya. Panggilan itu seperti getaran lembut yang menyentuh hati, mengajak seseorang menoleh pada sesuatu yang selama ini terlupakan, jati diri yang berdiri di hadapan Allah. Di momen inilah ruh seakan diperlihatkan kepada cerminnya, sebuah cermin yang tidak terbuat dari kaca, tetapi dari cahaya kesadaran ilahi. Ia memantulkan bukan wajah, bukan nama, bukan cerita hidup, melainkan hakikat diri yang selama ini bersembunyi di balik tirai dunia. Saat cermin ilahi itu mulai memantulkan bayangan dirimu, engkau tidak melihat bentuk, tetapi melihat kejujuran yang selama ini engkau hindari. Ego yang biasanya bersuara lantang tiba-tiba melemah, karena cahaya Allah tidak dapat dipantulkan oleh hati yang dipenuhi kesombongan dan klaim diri. Engkau mulai merasakan bahwa segala yang selama ini engkau banggakan, pemikiranmu, pencapaianmu, bahkan ketaatanmu, tidak lain hanyalah butir debu di hadapan yang maha menyaksikan. Dan dari kesadaran ini muncul kerendahan hati yang menenangkan, seolah Allah membimbingmu untuk kembali mengenal siapa pemilik hidup yang sesungguhnya. Namun jalan menuju cermin itu tidak dibuka tanpa pengorbanan. Seseorang harus rela melepaskan cermin-cermin palsu yang selama ini ia pandang, cermin pujian manusia, cermin pengakuan dunia, cermin ambisi yang membakar batin, bahkan cermin kesalehan semu yang membuat hati merasa cukup. Semua itu harus jatuh dan pecah, agar yang tersisa hanyalah satu cermin. Cermin yang menyingkap hakikatmu di hadapan Allah. Di titik ini, seseorang mulai memahami bahwa mengenal diri bukan berarti mencari aku yang dibentuk oleh dunia, tetapi mencari aku yang ditentukan oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Dan ketika hati mulai jernih, perlahan engkau merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang tidak berasal dari keadaan luar, tetapi dari kesadaran bahwa Allah melihatmu, menuntunmu, dan memantulkan cahayanya di dalam dirimu. Engkau merasa dekat meski tidak melihatnya. Engkau merasa disapa meski tidak mendengar suara apapun. Inilah perjumpaan batin yang hanya terjadi ketika seseorang berani meletakkan egonya dan menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebuah perjumpaan yang tidak menakutkan tetapi menenteramkan, tidak mengguncang tetapi menguatkan. Pada akhirnya ketika seseorang diperlihatkan pada cermin Allah, ia menyadari satu kebenaran yang tidak pernah berubah, bahwa dirinya tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanyalah pantulan dari cahaya yang tidak pernah padam. Dan ketika kesadaran ini memasuki hati, seseorang mulai berjalan bukan sebagai manusia yang mencari Tuhan, tetapi sebagai hamba yang disinari Tuhan. Dari sinilah perjalanan panjang menuju ilmu hakikat benar-benar dimulai, sebuah perjalanan untuk melihat diri, bukan melalui mata dunia, tetapi melalui cermin yang diciptakan oleh Allah sendiri. Bab 2. Ketika Allah menyingkap tabir makna diri. Ada saat dalam perjalanan rohani ketika hati mulai disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika, namun disadari oleh kedalaman nuranimu. Sebuah bisikan lembut muncul dari ruang yang tidak memiliki arah, seolah Allah sedang mendekatkanmu pada makna yang lebih besar dari sekadar keberadaan fisik. Inilah fase ketika tabir pertama mulai terbuka. Tabir yang selama ini membuatmu hanya melihat hidup sebagai rangkaian kejadian, bukan sebagai pesan ilahi yang ditulis khusus untuk dirimu. Saat tabir itu terangkat, engkau mulai melihat bahwa hidupmu bukan sekadar perjalanan, tetapi wahyu kecil yang Allah selipkan
dalam denyut takdirmu. Di bawah cahaya ilahi itu, engkau mulai mengenal dirimu bukan sebagai tubuh yang berjalan, tetapi sebagai kesadaran yang sedang diperhatikan Tuhan. Setiap perasaan yang muncul, setiap keresahan yang engkau sembunyikan, setiap harapan yang engkau bisikkan dalam doa, semuanya terlihat dan ditangkap oleh ilmu Allah. Ada getaran halus yang membuatmu memahami bahwa tidak ada satu detik pun yang luput dari pandangannya. Dan kesadaran ini membuat seseorang berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan keadaan, karena ia mulai mengerti bahwa segala yang terjadi bukan kebetulan, tetapi skenario lembut yang mengarahkan jiwa menuju kedewasaan ruhani. Ketika tabir mulai terbuka lebih luas, engkau merasakan perubahan yang aneh namun indah. Apa yang dulu tampak berat kini menjadi tanda. Apa yang dulu tampak menyakitkan kini menjadi guru. Dan apa yang dulu tampak membingungkan kini menjadi cahaya. Hati mulai menangkap isyarat-isyarat Allah melalui kejadian kecil, melalui manusia yang datang dan pergi, melalui doa yang tiba-tiba dijawab dengan cara yang tidak engkau sangka. Setiap detail hidup terasa seperti potongan puzzle yang selama ini hilang. Dan kini Allah satu persatu memperlihatkannya agar engkau memahami makna dirimu dalam ilmunya. Dalam pencerahan batin ini, seseorang menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Rasa sepi, rasa hampa, rasa tersesat, semuanya hanyalah ruang yang disiapkan Allah agar hidayah dapat masuk. Engkau melihat bahwa Allah tidak menjauh, melainkan engkau yang selama ini menutup mata dari tanda-tandanya. Namun ketika mata batin membuka, engkau melihat kehadiran ilahi di tempat-tempat yang tidak pernah engkau sangka. Dalam sabar yang tiba-tiba muncul, dalam kekuatan yang tidak engkau miliki sebelumnya, dalam kelegaan yang datang tepat ketika engkau hampir putus asa. Pada akhirnya menyingkap tabir makna diri bukanlah tentang menjadi lebih tahu, tetapi menjadi lebih sadar. Sadar bahwa hidupmu dituntun, hatimu dijaga, dan langkahmu diarahkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirimu. Dan ketika engkau menyadari bahwa Allah sedang membimbingmu, engkau berhenti mencari arah di luar, karena arah sebenarnya berada di dalam, di titik terdalam hatimu, tempat di mana Allah menyingkapkan rahasia, bahwa engkau ada dalam pandangannya sejak awal dan tidak pernah tersesat sedikit pun. Bab 3. Menelusuri jejak ruh sebelum engkau lahir. Di balik kelahiranmu ke dunia, ada kisah ruhani yang jauh lebih tua dari usia tubuhmu. Sebuah kisah yang tidak bisa diingat oleh pikiran, namun selalu hidup sebagai kerinduan halus di dalam hati. Sebelum engkau mengenal nama, keluarga, identitas, dan dunia, engkau telah berdiri sebagai ruh yang menyaksikan kebesaran Allah dalam alam yang tidak bisa dibayangkan oleh akal manusia. Di alam itu, engkau tidak terbebani waktu, tidak terikat ruang, dan tidak diliputi keresahan. Engkau hanyalah kesadaran murni yang berdiri dalam pengetahuan Allah, sebagaimana cahaya berdiri di hadapan matahari. Dan dari sanalah jejak perjalananmu dimulai, jejak yang kini memanggilmu kembali melalui tanda-tanda batin. Ketika engkau turun ke dunia, tabir tebal dipasang agar engkau menjalani kehidupan dengan pilihan, perjuangan, dan pencarian. Namun meskipun tabir itu menutupi ingatan, ia tidak pernah mampu mematikan kerinduan ruhani yang tertanam sejak engkau bersaksi di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya, meskipun engkau memiliki keluarga, pekerjaan, cita-cita, dan kesibukan dunia, tetap saja ada ruang kosong dalam dirimu. Ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali kedekatanmu dengan Allah. Kerinduan itu muncul pada malam-malam sunyi, atau ketika dunia mengecewakanmu, atau ketika engkau merenung tentang tujuan hidup. Dan kerinduan itu bukan tanda kelemahan, itu adalah bisikan ruh yang ingin pulang. Dalam ilmu hakikat, jejak kerinduan ini dinamakan Atsarul Alastu, bekas dari perjanjian primordial, ketika Allah bertanya kepada seluruh ruh, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan engkau menjawab, bala syahidna, ya kami bersaksi. Walaupun ingatan jasadmu tidak lagi mampu menggambarkan momen itu, namun hatimu tetap membawa gema dari kesaksian tersebut. Ia muncul sebagai rasa tidak nyaman ketika engkau menjauh dari kebaikan, sebagai rasa damai ketika engkau mendekat kepada Allah, dan sebagai dorongan batin yang membuatmu terus mencari makna, meski dunia menawarkan begitu banyak hiburan yang tampak memuaskan.
Pada titik tertentu, seseorang akan menyadari bahwa pencarian spiritualnya bukanlah perjalanan baru, melainkan perjalanan kembali kepada sesuatu yang sudah ia kenal sebelum ia dilahirkan. Ketika engkau mulai mendekat kepada Allah, engkau tidak sedang mempelajari sesuatu yang asing. Engkau sedang mengingat sesuatu yang pernah engkau saksikan. Semua rasa takjub, haru, ketundukan, dan rasa dekat yang tiba-tiba muncul saat engkau berzikir atau berdoa. Itu bukan sensasi baru, tetapi memori ruh yang sedang dibangunkan kembali oleh cahaya ilahi. Dan momen-momen itu membuat engkau paham bahwa tidak ada satupun yang hilang, hanya tertutup sementara. Akhirnya, menelusuri jejak ruh sebelum engkau lahir, bukanlah tentang mencoba mengingat masa lampau, tetapi tentang memahami bahwa dirimu memiliki asal-usul yang jauh lebih suci daripada yang pernah engkau bayangkan. Engkau bukan sekadar makhluk yang tiba-tiba muncul di dunia. Engkau adalah ruh yang pernah berbicara dengan Allah, pernah bersaksi tentang keesaannya, dan kini sedang menjalani perjalanan untuk menepati janji itu. Dan ketika kesadaran ini masuk ke dalam hatimu, engkau akan melihat hidup dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, dan lebih dekat kepada sumber cahaya yang telah memanggilmu sejak sebelum engkau diberi bentuk. Bab 4. Ketika cahaya Allah menyentuh inti kesadaranmu. Ada sebuah momen dalam perjalanan batin ketika engkau tidak lagi hanya merasakan kehadiran Allah dari kejauhan, tetapi mulai merasakan sentuhan halusnya di inti kesadaranmu. Sentuhan itu bukan berupa suara, bukan pula bayangan, melainkan getaran ruhani yang membuatmu sadar bahwa ada sesuatu yang sangat lembut dan sangat agung sedang bergerak dalam dirimu. Getaran itu menggetarkan tanpa mengguncang, menghangatkan tanpa membakar, dan menenangkan tanpa membuatmu lengah. Inilah momen ketika hati manusia mulai disentuh oleh cahaya ilahi, cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi membuat seluruh batin menjadi terang. Ketika cahaya itu menyentuh kesadaranmu, engkau merasakan perubahan halus yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata biasa. Pikiranmu yang selama ini riuh mulai mereda, seperti ombak yang tiba-tiba menjadi tenang. Hati yang terasa berat kini menjadi ringan, seolah segala beban yang selama ini engkau pikul perlahan diangkat oleh tangan yang tak terlihat. Engkau mulai memahami bahwa ketenangan sejati bukanlah ketika masalah selesai, tetapi ketika Allah memberikan kekuatan untuk berdiri di atasnya. Cahaya ini tidak membuatmu lari dari dunia, tetapi membuatmu lebih kuat menghadapinya dengan hati yang jernih. Dalam kedalaman nurani, cahaya ilahi ini mulai menunjukkan kepada dirimu bagian-bagian yang selama ini engkau sembunyikan. Luka masa lalu yang belum sembuh, ego yang masih licik, prasangka yang masih melekat, serta ambisi yang diam-diam mengisi relung jiwa. Namun alih-alih membuatmu takut, cahaya itu membuatmu menerima semuanya dengan lapang. Engkau menyadari bahwa yang Allah inginkan bukanlah kesempurnaanmu, tetapi kejujuranmu. Ia ingin engkau melihat dirimu apa adanya, bukan agar engkau merasa rendah, tetapi agar engkau siap dibersihkan dan dibimbing. Di momen tertentu, cahaya ini juga mengubah cara engkau memandang hidup. Yang dulu tampak gelap kini terasa sebagai jalan yang sedang ditempa. Yang dulu tampak menyakitkan kini tampak sebagai bentuk kasih sayang Allah agar engkau semakin matang. Dan yang dulu tampak kebetulan kini tampak sebagai susunan kejadian yang penuh hikmah. Engkau mulai merasakan bahwa Allah tidak hanya hadir ketika engkau berdoa, tetapi juga hadir dalam diam. Dalam langkah-langkah kecil, dalam keputusan-keputusan yang engkau ambil, dan bahkan dalam kesalahan yang engkau sesali. Setiap gerak terasa diawasi dengan cinta, bukan dengan murka. Pada akhirnya, ketika cahaya Allah benar-benar menyentuh inti kesadaranmu, engkau tidak lagi berjalan sebagai manusia yang terpisah dari sumber hidupnya. Engkau mulai berjalan dengan sikap hati yang baru, lebih lembut, lebih jujur, lebih sadar, dan lebih dekat kepadanya. Engkau mulai mengerti bahwa perjalanan ruhani bukan tentang melihat hal-hal luar biasa, tetapi merasakan kehadirannya dalam hal-hal yang paling sederhana. Dan pada saat itu, engkau paham bahwa cahaya ini bukan diberikan untuk membuatmu istimewa, tetapi untuk membimbingmu kembali kepada diri sejati, diri yang selalu berada dalam genggaman Allah sejak awal hingga akhir perjalananmu.
Bab 5. Ketika cermin itu mulai bernyawa. Dalam keheningan batin yang paling dalam, ada satu momen ketika manusia tak lagi sekadar melihat pantulan dirinya, tetapi ia merasakan seolah cermin itu hidup, bergerak, dan memandang balik ke arah jiwanya. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan sekadar mencari jawaban, melainkan belajar mendengar panggilan halus yang selama ini tertutup oleh suara dunia. Ketika cermin itu mulai bernyawa, engkau akan merasakan bahwa setiap desir napasmu bukan lagi milikmu sepenuhnya, melainkan hembusan lembut yang datang dari sang pemilik ruh. Namun, tidak semua orang berani menatap cermin ini hingga ia hidup. Banyak yang mundur karena takut melihat bayangan yang tak bisa dibohongi, bayangan dirinya sendiri. Dalam perjalanan hakikat, cermin tidak hanya menampakkan bagian diri yang indah dan bercahaya, tetapi juga sisi gelap yang lama ditutupi oleh ego, ambisi, dan topeng-topeng dunia. Ketika bayangan itu muncul, ia bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk menyembuhkan, memperbaiki, dan kembali mengenali fitrah yang murni. Sebab Allah tidak menghidupkan cermin seseorang kecuali ketika ia siap untuk melihat dengan mata hati yang lebih jernih. Pelan-pelan ketika seseorang berani bertahan di hadapan cermin itu, ia mulai memahami bahwa hidupnya selama ini bukanlah serangkaian peristiwa acak, melainkan pola-pola ilahi yang dirancang untuk mengantarnya kembali kepada kesadaran asal. Setiap luka yang pernah dialami berubah menjadi petunjuk arah. Setiap kegagalan menjadi pesan, dan setiap rasa kehilangan menjadi pintu yang membawanya lebih dekat kepada cahaya yang satu. Pada tahap ini, hati yang dulunya keras mulai melembut, dan jiwa yang dulunya goncang mulai stabil dalam genggamannya. Lalu muncul kesadaran yang jauh lebih subtil, bahwa selama ini manusia menyangka ia mencari Allah, padahal sebenarnya ia sedang dicari olehnya. Ketika cermin itu hidup, manusia mulai merasakan tarikan lembut yang membuatnya tak lagi ingin menjauh. Ia mulai memahami apa itu ditarik tanpa suara, apa itu dipanggil tanpa kata, dan apa itu disentuh tanpa sentuhan. Ini adalah pengalaman batin yang tidak mudah dijelaskan, tetapi bagi yang merasakannya, seluruh dunia tiba-tiba terasa baru, seolah realitas menjadi lebih jernih, lebih bermakna, dan lebih hidup dari sebelumnya. Dan pada puncak keheningan itu, seseorang akan menyadari bahwa cermin tersebut sebenarnya bukan benda yang terpisah darinya. Ia adalah dirinya, tetapi dalam versi yang telah disentuh oleh cahaya. Versi diri yang lebih benar, lebih dalam, dan lebih dekat kepada hakikat asalnya. Ketika cermin itu bernyawa, ia bukan hidup untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Ia hadir untuk mengingatkanmu bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada nama, peran, atau sejarah hidupmu. Ada jejak Allah yang menanti untuk kembali dikenali. Bab 6. Menyingkap tabir di balik diri yang diam. Ada satu fase dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai merasakan bahwa diamnya diri bukanlah kekosongan, melainkan ruang sunyi tempat rahasia-rahasia Tuhan dititipkan. Pada tahap ini, keheningan bukan lagi sekadar kondisi tanpa suara, tetapi menjadi semacam lorong halus yang menghubungkan hatimu dengan dunia yang tak terlihat. Diam yang sejati bukanlah tidak berbicara, melainkan kemampuan untuk mendengar apa yang tidak diucapkan, menangkap pesan yang tidak dikirimkan dengan kata, dan memahami gerak ilahi yang berjalan di balik layar kehidupan. Dalam keheningan ini, manusia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang terus bekerja dalam dirinya, meski ia tampak tak melakukan apa-apa. Di balik diam itu, sesungguhnya ada tabir tipis yang memisahkan manusia dari dirinya yang sejati. Selama bertahun-tahun tabir itu terbentuk dari kebiasaan, luka, ketakutan, serta kebingungan tentang siapa dirinya sebenarnya. Banyak yang menyangka tabir itu adalah diri mereka sendiri, padahal itu hanyalah bayangan-bayangan yang menghalangi cahaya yang ingin masuk ke dalam jiwa. Ketika seseorang mulai berani duduk dalam diam, tabir tersebut perlahan mulai terangkat, memperlihatkan ruang batin yang lebih luas, lebih hangat, dan lebih terang daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan terangkatnya tabir itu, seseorang akan melihat bahwa setiap gerakan hidupnya selama ini sebenarnya diarahkan oleh tangan halus yang tidak terlihat.
Semua pertemuan, perpisahan, kebetulan, kejadian kecil maupun besar, semuanya bukanlah sekadar peristiwa yang lewat begitu saja. Ada hikmah yang bersembunyi, ada makna yang menunggu ditemukan, ada petunjuk yang sengaja ditempatkan oleh Allah untuk mengembalikan manusia kepada asal kejadiannya. Ketika tabir itu tersingkap, seseorang tidak lagi melihat hidup sebagai beban, tetapi sebagai pesan yang perlu dibaca dengan kesadaran penuh. Pada momen ini, hati mulai merasakan sesuatu yang lembut tetapi kuat, semacam keintiman batin dengan pencipta. Ini bukan rasa yang datang dari pikiran, bukan pula dari hafalan atau teori, tetapi muncul dari kedalaman jiwa yang telah disentuh oleh kejujuran. Seseorang merasakan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan ketika ia merasa paling jauh sekalipun. Diamnya diri justru menjadi saksi bahwa Allah lebih dekat daripada segala yang bisa dibayangkan, lebih dekat daripada kata, lebih dekat daripada napas. Kesadaran ini membuat langkah hidup menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh penerimaan. Dan pada akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa menyingkap tabir bukanlah tujuan akhir. Itu hanyalah awal dari perjalanan yang lebih dalam. Tabir berikutnya mungkin lebih halus, lebih sulit dilihat, dan lebih sulit dilepaskan. Tetapi setiap tabir yang terangkat akan membawa seseorang lebih dekat kepada kebenaran hakikat dirinya, bahwa ia adalah hamba yang dicintai, dijaga, dan diarahkan oleh Allah. Di balik diamnya diri, ada kehidupan yang jauh lebih hidup, ada cahaya yang jauh lebih terang, dan ada panggilan yang jauh lebih lembut daripada segala yang pernah ia dengar di dunia. Bab 7. Saat ruh mengenali asalnya. Ada satu titik dalam perjalanan batin ketika ruh mulai merasakan getaran halus yang seakan memanggilnya kembali kepada asal-usulnya. Panggilan itu bukan suara, bukan bisikan, tetapi semacam tarikan yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah melewati lapisan-lapisan kehampaan diri. Pada saat ini, manusia mulai memahami bahwa hidup bukan sekadar serangkaian peristiwa yang dilalui tanpa makna, melainkan perjalanan pulang yang tak pernah berhenti sejak ia ditiupkan ke dunia. Ruh yang mulai mengenali asalnya akan menemukan bahwa ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, kerinduan kepada yang menciptakan dan menghidupkan setiap langkahnya. Ketika kesadaran ini muncul, dunia tak lagi terlihat sama. Apa yang dulu dianggap penting tiba-tiba terasa ringan, bahkan tak lagi memiliki kekuatan untuk mengikat hati. Ruh yang mengenali asalnya akan melihat bahwa segala hal yang selama ini ia kejar, pengakuan, harta, citra, bahkan ambisi, semua hanyalah bayangan yang selama ini membuatnya lupa pada cahaya asal. Ada semacam keharuan yang muncul ketika seseorang mulai menyadari betapa jauhnya ia berjalan tanpa sadar bahwa seluruh kepulangannya telah lama dipersiapkan. Ia bukan tersesat, ia hanya belum mengenali arah. Pada fase ini, rasa takut mulai berganti menjadi ketenangan, sebab ruh yang mengenali asalnya mengetahui bahwa setiap kejadian yang menimpanya bukanlah hukuman, tetapi jalan untuk memurnikan batinnya. Rasa sakit berubah menjadi alat penyembuhan, air mata menjadi penjernih hati, dan kehilangan menjadi pengingat bahwa dunia bukan rumahnya yang sebenarnya. Seolah ada tangan lembut yang membimbingnya dari balik tabir, menuntunnya melewati gelap agar ia dapat merasakan kembali cahaya yang telah lama ia abaikan. Kesadaran ini bukan datang sekaligus, melainkan tumbuh perlahan seperti fajar yang menerangi malam. Saat ruh mulai mengenali asalnya, ia juga mulai mengenali Allah dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai konsep yang dihafal, bukan sebagai nama yang sekadar disebut, tetapi sebagai kehadiran yang meliputi setiap detik hidupnya. Ia merasakan bahwa setiap hembusan napas adalah pinjaman, setiap langkah adalah izin, dan setiap detik adalah kesempatan untuk kembali lebih dekat. Dalam kedalaman jiwa yang terbuka, seseorang akan menyadari bahwa Allah tidak pernah menjauh, yang menjauh hanyalah hatinya sendiri. Dan ketika kesadaran ini hadir, hubungan antara hamba dan Tuhannya berubah menjadi lebih intim, lebih jernih, dan lebih jujur. Pada akhirnya, ruh yang mengenali asalnya akan menemukan keberanian untuk berjalan dengan mata hati yang terbuka. Ia tidak lagi takut pada gelap, tidak lagi gentar pada keadaan,
dan tidak lagi mencari pegangan selain Dia yang Maha Memegang. Ia berjalan bukan untuk terlihat, bukan untuk dipuji, tetapi untuk kembali kepada tempat yang selalu merindukannya. Dan dalam perjalanan pulang itu, ia menemukan ketenangan yang selama ini ia cari di luar dirinya. Ketenangan yang hanya muncul ketika seseorang mengenali siapa dirinya di hadapan Allah dan kepada siapa ia akan kembali. Bab 8. Ketika cahaya berbicara lewat rahasia hidup. Ada satu saat dalam perjalanan ruhani ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup ini tidak pernah benar-benar diam. Segala sesuatu berbicara, meski tanpa kata. Setiap kejadian membawa pesan, setiap pertemuan membawa makna, dan setiap perpisahan membawa hikmah yang sebelumnya tersembunyi di balik kebisingan dunia. Ketika hati telah dibersihkan dari hiruk-pikuk nafsu dan ambisi, cahaya mulai berbicara melalui cara-cara yang sangat halus, melalui kejadian kecil yang tampak sepele, melalui orang-orang yang hadir hanya sebentar, bahkan melalui rasa gelisah yang muncul tanpa sebab. Pada titik ini, manusia mulai melihat bahwa hidup bukanlah serangkaian kebetulan, melainkan rangkaian petunjuk yang disusun oleh tangan ilahi. Cahaya itu berbicara tidak dengan keras, tetapi dengan kehadiran yang membuat seseorang berhenti sejenak, merenung, kemudian merasa disentuh oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Ada momen ketika seseorang tiba-tiba mengerti sesuatu yang sebelumnya terasa misterius. Ada waktu ketika hati tiba-tiba merasa ringan setelah lama menahan beban. Ada detik ketika tekad muncul tanpa alasan yang jelas, seolah ada kekuatan lembut yang mendorongnya dari belakang. Cahaya tidak memaksa, ia mengajak, tidak mendesak, hanya menunjukkan. Dan bagi hati yang telah mulai peka, ajakan ini terasa begitu kuat, seolah sebuah panggilan untuk kembali mengenali jalan yang pernah terlupakan. Namun cahaya tidak selalu berbicara melalui hal-hal yang indah. Kadang ia hadir melalui kesulitan, melalui patah, melalui rasa kehilangan yang merobek batin. Pada momen seperti itu, seseorang mungkin merasa hancur, tetapi justru disitulah ia mulai melihat kejujuran dirinya sendiri. Rasa sakit seringkali adalah cahaya yang menyamar, memaksa seseorang untuk berhenti, menengok ke dalam, dan menemukan apa yang selama ini ia tutupi dari dirinya sendiri. Cahaya berbicara melalui cara yang paling efektif, bukan cara yang paling nyaman. Dan bagi jiwa yang sedang belajar mengenali hakikat, setiap luka adalah pintu yang sedang dibuka menuju kedalaman diri. Ketika seseorang mulai memahami bahasa cahaya ini, ia akan melihat betapa sebenarnya Allah selalu menuntunnya, meski ia tidak menyadarinya. Setiap keputusan yang dulu terasa impulsif ternyata memiliki hikmah. Setiap jalan buntu ternyata memaksanya berbelok ke arah yang lebih benar. Setiap kehilangan membuka ruang untuk sesuatu yang lebih tepat. Dan setiap kegagalan mengajarkan kebijaksanaan yang tidak mungkin dipelajari dalam keadaan menang. Seolah seluruh hidup adalah dialog lembut antara hamba dan Tuhannya. Dialog yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat nyata bagi hati yang mulai hidup. Dan pada akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa cahaya itu bukan datang dari luar dirinya, tetapi memancar dari kedalaman ruh yang selama ini menunggu untuk dikenali. Cahaya itu ada sejak ia diciptakan, tetapi tertutup oleh kabut dunia, kabut nafsu, kabut kesibukan, dan kabut lupa. Ketika kabut itu mulai tersingkap, ia melihat bahwa hidupnya bukan hanya perjalanan menuju Allah, tetapi juga perjalanan untuk menemukan cahaya ilahi yang telah ditanamkan dalam dirinya sendiri. Cahaya itu berbicara bukan untuk mengagumkan, tetapi untuk membimbing. Bukan untuk membuat takjub, tetapi untuk menyadarkan bahwa ia tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini. Bab 9. Menyelam ke dalam diri yang tak berbatas. Ada satu fase dalam perjalanan spiritual ketika manusia mulai merasakan bahwa dirinya bukan lagi sekadar tubuh yang bernapas atau pikiran yang bergerak, melainkan sebuah ruang kesadaran yang jauh lebih luas daripada apapun yang pernah ia pahami sebelumnya. Pada momen ini, ia menyadari bahwa batas yang ia kira melekat pada dirinya ternyata hanya ilusi yang diciptakan oleh pengalaman, ketakutan, dan cerita-cerita lama yang membentuk identitasnya. Ketika seseorang berani menyelam lebih dalam, menembus lapisan demi lapisan dirinya,
ia akan menemukan sebuah wilayah batin yang tak memiliki dinding, tak memiliki langit-langit, dan tak memiliki dasar. Di sanalah ia pertama kali merasakan kebebasan yang benar-benar murni. Di kedalaman itu, manusia akan memahami bahwa dirinya tidak pernah benar-benar terpisah dari Sang Pencipta. Seluruh pengalaman hidup, baik yang manis maupun yang pahit, hanyalah gelombang-gelombang yang naik dan turun di permukaan samudra kesadaran. Namun dasar samudra itu selalu tenang, selalu damai, selalu penuh cahaya. Ketika seseorang menyelam cukup jauh, ia mulai menyadari bahwa inti dari dirinya bukanlah kegelisahan yang muncul di pikiran, bukan pula emosi yang datang dan pergi, melainkan ketenangan yang telah ada sejak ia ditiupkan ruh. Inilah ruang batin yang tidak bisa disentuh oleh dunia, tidak bisa terganggu oleh keadaan, dan tidak bisa dirusak oleh siapapun. Namun perjalanan untuk sampai ke titik ini tidak mudah. Seseorang harus berhadapan dengan bayangan dirinya sendiri, keraguan, kelemahan, masa lalu, luka, dan segala hal yang selama ini ia kuasai dengan cara menutupinya. Menyelam ke dalam diri berarti menatap semua itu dengan kejujuran penuh, tanpa melarikan diri dan tanpa membenarkan diri. Tetapi di balik ketegangan itu, seseorang akan menemukan bahwa bayangan-bayangan itu hanyalah kabut yang selama ini menutupi cahaya yang jauh lebih besar. Ketika kabut itu mulai menipis, seseorang akan merasakan kelegaan yang tidak bisa dijelaskan. Seakan beban yang ia bawa bertahun-tahun tiba-tiba terangkat tanpa suara. Di kedalaman itu juga, seseorang mulai mengenali suara hatinya yang sejati. Suara yang selama ini kalah oleh keramaian dunia. Suara yang tidak pernah memaksa, tidak pernah berteriak, tetapi selalu menunjukkan arah yang benar. Suara inilah yang disebut para arif sebagai fitrah, sebagai nur yang ditanamkan oleh Allah dalam diri manusia sejak awal penciptaan. Ketika seseorang belajar mengenali suara ini, seluruh kegelisahan mulai mereda. Ia tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh ketakutan, tidak lagi dikuasai oleh kemarahan, dan tidak lagi diperdaya oleh nafsu. Ia mulai berjalan dengan langkah batin yang lebih mantap, lebih jernih, dan lebih penuh keyakinan. Dan pada akhirnya, menyelam ke dalam diri mengajarkan manusia satu hal, bahwa hakikat dirinya bukanlah sesuatu yang kecil, rapuh, atau terbatas. Hakikat dirinya bertaut langsung dengan cahaya yang maha luas. Ia diciptakan dari kehendak ilahi, dijaga oleh rahmat ilahi, dan akan kembali kepada keindahan ilahi. Ketika seseorang telah merasakan kedalaman ini, ia tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi mengejar pembuktian, dan tidak lagi takut kehilangan. Sebab ia telah menemukan sesuatu yang dunia tidak mampu memberinya. Pemahaman bahwa dirinya adalah makhluk yang dititipi rahasia besar, dan seluruh hidupnya adalah proses untuk mengungkap rahasia itu sedikit demi sedikit. Bab 10. Kembali menjadi cermin yang jernih. Ada satu titik dalam perjalanan panjang menuju hakikat, ketika manusia akhirnya memahami bahwa seluruh upaya, seluruh pencarian, seluruh pergulatan batin yang ia lalui, pada akhirnya hanyalah untuk kembali menjadi dirinya yang paling asli. Bukan diri yang dipenuhi citra, bukan diri yang dibentuk dunia, tetapi diri yang diciptakan Allah dalam keadaan suci dan jernih. Pada momen ini, seseorang mulai menyadari bahwa tugasnya di dunia bukanlah menjadi sesuatu yang besar di mata manusia, tetapi menjadi cermin yang jernih bagi cahayanya. Cermin yang tidak lagi retak oleh masa lalu, tidak lagi kusam oleh ego, dan tidak lagi tertutup oleh kabut nafsu. Cermin yang kembali memantulkan keindahan ilahi tanpa distorsi. Dalam kejernihan itu, seseorang akan melihat bahwa segala sesuatu yang pernah ia anggap rumit, sebenarnya sangat sederhana. Allah selalu dekat, hanya saja pandangan manusialah yang tertutup. Ia akan menyadari bahwa hidup bukan tentang memiliki, tetapi tentang menerima. Bukan tentang menguasai, tetapi tentang menyadari. Bukan tentang mencari kebesaran di luar, tetapi menemukan kedalaman di dalam. Ketika cermin itu kembali bersih, manusia mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia melihat segala sesuatu bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai amanah. Bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pelajaran. Bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai ketetapan. Kesadaran ini membuat hati menjadi lapang. Ego yang dulu keras mulai lembut, ambisi yang dulu menekan berubah menjadi ketenangan, dan ketakutan yang dulu membayangi mulai memudar
seperti kabut di pagi hari. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Ia mulai berjalan dengan tenang karena ia tahu bahwa segala sesuatu telah berada dalam genggamannya. Ia tidak memaksakan takdir, tidak menyalahkan keadaan, dan tidak lagi terjebak dalam keresahan tentang siapa dirinya di mata dunia. Sebab ia telah mengenali dirinya di mata Allah. Dan itu cukup. Namun yang paling indah dari semua ini adalah ketika seseorang menyadari bahwa hidup bukan hanya perjalanan menuju Allah, tetapi Allah lah yang sejak awal membimbing setiap langkahnya. Ia mulai melihat bahwa tidak ada satupun fase hidup yang sia-sia. Bahkan kesalahan masa lalu adalah bagian dari proses penyucian. Bahkan luka terdalam adalah bagian dari pengenalan. Bahkan kebingungan yang pernah membuatnya tersesat ternyata adalah cara Allah membawanya ke jalan yang lebih lurus. Pada titik ini, seseorang benar-benar merasakan apa itu tawakal, menyerahkan kendali dengan penuh kepercayaan, bukan karena pasrah, tetapi karena yakin. Dan akhirnya, ketika seseorang telah kembali menjadi cermin yang jernih, ia tidak lagi mencintai Allah karena rasa takut atau karena pamrih. Ia mencintainya karena mengenalnya. Dan ketika cinta itu tumbuh dari pengenalan, seluruh hidup menjadi sebuah ibadah yang alami. Setiap langkah menjadi doa, setiap napas menjadi zikir, dan setiap diam menjadi penyaksian. Inilah puncak perjalanan hakikat, ketika manusia tidak lagi sekadar mencari Tuhan, tetapi hidup sebagai bukti bahwa Tuhan benar-benar dekat. Ia menjadi cermin yang tidak hanya memantulkan cahaya, tetapi juga menerangi sekitar dengan lembut, menuntun siapa saja yang melihatnya untuk kembali kepada sumber segala cahaya. Jika engkau telah tiba di titik ini, ketahuilah, perjalananmu belum selesai, tetapi kini engkau melangkah bukan dengan kebingungan, melainkan dengan kesadaran, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan, dan bukan untuk menemukan Tuhan, tetapi untuk hidup bersamanya dalam setiap detik yang tersisa. Selamat datang di Pintu Hakikat, tempat di mana pencarian berubah menjadi penyaksian. Pada akhirnya, yang kau cari selama ini bukanlah jawaban di luar dirimu, melainkan cermin jernih yang selama ini tertutup oleh debu kehidupan. Saat cermin itu bersinar kembali, kau akan melihat Allah selalu dekat, lebih dekat dari segala yang dapat kau pikirkan. Dan kini, perjalananmu tidak lagi tentang menemukannya, tetapi tentang mengenali dirimu di hadapannya.